Pak, kalau kita lihat kan dengan komposisi sekarang, pada prosesnya seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menunjukkan bahwa semua kendali Ya. ada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Mari kita sekarang lihat hasilnya. Dari komposisi reshuffle, bisakah ini dikatakan sudah zakon kabinet atau masih akomodatif? Ya, memang perdebatan bentuk kabinet ya, apakah mau zakon atau kabinet yang lain, ini selalu timbul perdebatan secara akademik. Karena belum tentu yang orang-orang yang dari partai itu tidak bisa bekerja. Ya. Ya, ini poin yang pertama. Tapi yang poin yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa meskipun semuanya di bawah kendali Pak Presiden, tetapi di dalam praktek sistem presidensial itu kita lihat ada pengaruh-pengaruh. Nah, pengaruh-pengaruh ini yang penting. Yang kemudian siapa sih yang bisa memberikan informasi langsung kepada Bapak Presiden sehingga ada keputusan-keputusan yang bisa mendadak, termasuk memilih orang. Itu nggak mungkin kalau Pak Presiden sendiri yang. Siapa? Nah, ini kan ada banyak ya, banyak nama, ada Pak Dasko, ada Pak Teddy, ada Pak Luhut, ya, yang juga dianggap punya pengaruh. Kemudian juga ada juga dari informasi-informasi dari intelijen dan lain sebagainya. Jadi beliau itu mencoba meramu, ya, di dalam reshuffle kabinet yang kemarin itu meramu. Tetapi kalau soal komposisinya gemuk atau tidak, itu karena perubahan undang-undang. Jadi dulu itu kan dibatasi ya, kementerian itu hanya 34, kemudian Kemenko itu hanya 4. Ya, diaturnya dalam undang-undang. Dalam undang-undang Jumlahnya Kementerian ya. Negara. Nah, karena kemudian diserahkan seluruhnya berapa kebutuhan presiden. Apakah 100, apakah 50, apakah 60, kemudian norma pasal dari Kementerian Negara itu diubah, disesuaikan dengan kebutuhan presiden yang memiliki hak prerogatif. Jadi makanya waktu awal-awal pembentukan kabinet itu wacananya kan ini kan bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan. Ya. Tapi Indonesia ini negara besar, kekayaannya banyak, sehingga kalau misalnya kabinetnya lebih dari 100 orang juga tidak ada masalah. Tetapi kemudian ini akan diuji, ya, diuji oleh waktu. Jadi apakah dengan komposisi yang begitu banyak dan jumlah Kemenko yang juga banyak, itu justru akan menciptakan efektivitas dan peningkatan kinerja dari pemerintahan presidensial. Nah, tolok ukur kinerjanya kayak gimana? Itu yang kemudian sampai hari ini yang tadi saya sampaikan tidak ada. Tolok ukur seorang presiden itu adalah bagaimana dia bisa menjalankan seluruh janji politik pada saat kampanye. Sehingga beliau begitu getol terhadap janji misalnya soal pendidikan yang harus diberikan pendidikan yang bagus kualitasnya. Makanya ada sekolah rakyat. Kemudian harus diberi makan gratis. Kemudian ada insentif-insentif dalam bentuk lain ya. Ada kebijakan-kebijakan populis. Nah, saya melihat ketika ada kebijakan politik yang dilakukan oleh presiden, itu selalu ada kebijakan-kebijakan populis yang kemudian disusulkan. Ya. Misalnya, ketika Menteri Keuangan diganti, kemudian ada kebijakan baru tentang penggelontoran uang dari uang di BI ya, 200 triliun. Lalu kemudian 1 minggu ini kita menyaksikan banyak sekali paket-paket ekonomi yang sedang dibangun oleh Kemenko Ekonomi. Ini kabar baik atau tidak? Nah, jadi sebenarnya ini untuk memberikan satu istilahnya itu keseimbangan supaya orang tidak melihat oh ini hanya lipstick politik ataukah ini hanya janji politik, tetapi presiden sedang mengembangkan langkah-langkah atau menyuruh langkah-langkah pada menterinya itu supaya bekerja secara lebih optimal. Sehingga target itu betul-betul dikontrol oleh presiden secara langsung. Ini kan yang membedakan dengan yang lain. Kalau dulu kan yang ngontrol target itu tidak harus presiden. Bahkan Pak Jokowi pun kan kadang-kadang nggak nanya targetnya ke Menteri A, Menteri B, Pak SBY juga sama ya. Tapi membentuk badan untuk mengevaluasi misalnya
UKP 4 waktu Ada zaman KSP kemudian juga. ada KSP di masanya Pak Pak Jokowi. Jokowi. Meskipun kadang-kadang kalau ada persoalan-persoalan besar yang tidak selesai, Presiden sendiri yang langsung turun. Sekarang meskipun ada KSP, Anda ingin Peran mengatakan itu bahwa perannya minim. dibawa oleh Pak Presiden Prabowo langsung. Ya, perannya sangat minim. Bahkan untuk komunikasi keluar ya kepada publik. Nah, kalau dari sejumlah informasi yang saya dengar, kenapa bisa seperti itu? Ada kelemahan di dalam komunikasi di KSP maupun di PCO ya, yang dibentuk. Itu karena begini, orang yang ingin memberikan komunikasi keluar itu harus memahami pikiran presiden, harus memahami visi presiden, harus memahami apa yang akan dilakukan oleh presiden. Nah, kalau mereka tidak menempel, makanya juru bicara di beberapa tempat, di beberapa lembaga kepresidenan, itu selalu ikut dengan presiden. Tujuannya supaya tahu. Kalau misalnya presiden sedang kunjungan ke luar negeri, ke Cina dan sebagainya, bukan hanya sekretaris negara yang ikut, atau sekretaris kabinet, tetapi harus ada diikuti oleh juru bicara. Supaya tujuannya tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh presiden, apa yang dibicarakan oleh presiden. Kalau sekarang diganti jadi Badan Komunikasi Pemerintah dan yang dipilihnya adalah Mas Angga Raka Prabowo yang notabene memang orang dekat Pak Prabowo, ini keputusan tepat. Tapi kalau dalam praktek day-to-day untuk pelaksanaan pekerjaan presiden dia tidak terlibat, nggak mungkin dia bisa mengira-ngira karena takut salah. Nah, ini yang perlu dibenahi. Tapi sekarang dengan pilihan ini dianggap akan jauh lebih baik. Kalau dia menempel. Jadi harus masalahnya melekat. kan jadi wamen dia. Mas Angga itu kan jadi wamen kan. Jadi selain jadi nanti kepala badan komunikasi pemerintah ini, apalagi yang ditugaskan adalah kemudian kepala badan pemerintahan, komunikasi pemerintahan ini tidak hanya untuk komunikasi presiden, tidak hanya untuk komunikasi pemerintah pusat, tapi juga melakukan konsolidasi informasi, komunikasi dengan pemerintah daerah sangat berat. Harusnya tetap presiden itu didampingi oleh juru bicara dalam negeri, ya, kemudian internasional dan sebagainya. Sehingga seperti waktu Pak SBY? Iya, dan itu bukan hanya model Pak SBY, itu lazim di seluruh dunia internasional pasti ada juru bicara presiden. Kalau tidak, itu biasanya, ya ini mohon maaf ya, biasanya politiknya agak panas. Misalnya model Amerika Serikat sekarang, Donald Trump. Ya. Donald Trump itu langsung dia bicara langsung mengundang wartawan dan dia sangat berapi-api kalau bicara, meledak-meledak gitu. Nah, biasanya meninggalkan atau tidak mau diwakili oleh juru bicara. Dan itu biasanya kalau terjadi sesuatu yang salah, itu bisa dipelintir kemana-mana. Karena ini kan situasi politik justru akan bisa menimbulkan kontroversi. Nah, itu yang diharapkan kenapa presiden itu di dalam hal-hal tertentu harus didampingi oleh orang-orang yang tepat untuk memberikan asupan ya, dan juga untuk memberikan informasi kepada media dan juga kepada publik secara luas. Karena ini mandek ini, Mbak. Jadi kalau ada Badan Komunikasi Pemerintah diubah dari PCO, langkah yang baik, tapi di sisi lain harus ada juru bicara sendiri yang melekat kepada presiden. Tetap harus dipisahkan. Kalau misalnya Badan Komunikasi Pemerintah itu ya, Badan Komunikasi Pemerintah itu adalah untuk mengkomunikasikan langkah-langkah kebijakan, program maupun juga ini pemerintahan, itu mungkin. Ya. Tapi kalau dia menjadi juru bicara apa yang sedang dilakukan oleh presiden, presiden sedang ngapain, kemudian ketika ada pertemuan dengan negara-negara sahabat, ya, ada pertemuan-pertemuan internasional itu presiden bicara apa, yang diusung apa, bisa langsung bisa diwakili oleh juru bicara. Nah, kalau dan ini sekarang ini kan diambil perannya oleh Mensesnek. Ya, Mensesnek. Tapi kan tidak efektif. Karena harus ada yang memang bertugas khusus untuk menjadi juru bicara. Dan ini harusnya dievaluasi lagi, berarti bisa ada kemungkinan reshuffle kemudian dong. Sebenarnya kan juru bicara sudah melekat ada di beberapa bagiannya di KSP kan. Ada juru bicara dalam negeri, ada juru bicara internasional, ada juru bicara yang lain. Tapi kalau mereka ini tidak
embedded, ya, melekat betul dengan presiden, ini presidennya yang nanti kewalahan. Kalau begitu bagaimana mengoptimalkannya dan apakah ini sinyal memang tidak berakhir sampai di sini reshuffle kabinet di pemerintahan Pak Presiden Prabowo?